Untuk kita semua, Shalom. terima kasih untuk kesempatan ini. Pada saat ini saya akan bersaksi menceritakan bagaimana Tuhan boleh meyakinkan saya untuk berumah tangga dan memilih Epi Nopalina Brusitepu sebagai pasangan hidup saya. Baik, pertama saya akan menceritakan bahwa saya anak pertama dari bapak kami, baik Ginting dan juga mama kami Rumosta Borusi Hombing Surbakti, karena penyerahannya kepada warga Surbakti untuk orang karunia. Baik, saya dibesarkan dengan cukup sangat baik, kemudian beranjak dewasa dan kemudian saya mengingat pada saat remaja saya kemudian belajar firman Tuhan, dan pada saat remaja juga saya boleh menerima Tuhan dalam hidup saya, dan saya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Kemudian beranjak dewasa, kemudian mulai berpikir apakah rumah tangga itu penting gitu. Ya, di dalam keluarga kami ada beberapa hal memang yang tidak sesuai dengan apa yang diidam-idamkan banyak orang gitu. Ada beberapa permasalahan di keluarga, dan itu juga yang membuat saya berpikir apakah berkeluarga itu memang mudah atau tidak gitu. Kemudian Tuhan boleh mengajari saya bahwa berumah tangga itu bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Pada waktu kecil dulu saya pernah mendengar bahwa di firman Tuhan dikatakan di Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saya mengamini dalam hati saya pada suatu saat nanti saya akan punya rumah tangga. Ya, itu awalnya, itu waktu remaja. Kemudian beranjak dewasa, saya orangnya yang begini, ini minder. Saya tidak percaya diri dengan segala keterbatasan yang kami punya. Apa yang saya punya karena dulu waktu remaja ya modelnya kulitnya hitam, kemudian kecil, ya karena sering dibawa mama juga ke ladang, itu antara pagi sampai dengan hampir gelap lah gitu. Itu waktu nggak ke ladang itu cuma waktu sekolah aja, gitu, karena memang ekonomi juga cukup sulit waktu itu. Kemudian setelah beranjak dewasa, Tuhan boleh meyakinkan, Tuhan bagaimana kalau berumah tangga ya gitu. Kemudian Tuhan boleh meyakinkan dari Kejadian 2, di situ dikatakan tentang Adam dan Hawa. Itu di situ ditulis Tuhan membentuk perempuan itu, kemudian mengantarkannya kepada laki-laki, dan laki-laki itu mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saya memang mengamini hal itu begitu, bahwa suatu saat nanti ada perempuan yang Tuhan antarkan, dan perempuan ini tahu apa yang menjadi kerinduan saya karena Tuhan yang menyampaikan gitu. Nah, untuk sebelum itu saya punya banyak hal yang menjadi syarat bagaimana saya nanti punya pasangan hidup. Syaratnya yang pertama itu dia harus perempuan. Itu yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempunyai iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kenapa saya bilang begitu? Kalau di negara kita banyak keyakinan gitu. Jadi kalau misalnya saya nanti punya rumah tangga, saya dalam pikiran saya itu bukan untuk main-main. Itu bukan untuk setahun, 2 tahun, tapi itu selamanya selama saya hidup. Jadi untuk menemani saya selama saya hidup, saya tidak mau orang yang mempunyai prinsip yang berbeda dengan saya, karena akan susah bagi saya gitu. Dalam prinsip saya, sekalipun perempuan yang ada nanti sama saya itu tidak banyak membantu, ya minimal usahanya 0 pun bilang oke lah gitu, tapi tidak minus gitu. Jadi kerjaan saya nanti membantu ini, menutupi ini begitu. Kemudian Tuhan juga yakinkan untuk hal ini. Risikonya cukup besar karena sangat jarang ada perempuan yang mau mendekati laki-laki dengan budaya yang ada di sekitar saya gitu. Nah,
Makanya saya punya prinsip bahwa ketika ada perempuan kemudian dia menganggap sesuatu hal itu berharga dan dia berusaha untuk memperjuangkannya, maka itulah yang akan menjadi pasangan hidup saya gitu. Dan ya saya memang mungkin bertaruh dengan Tuhan bahwa tidak akan semua perempuan yang akan suka dengan cara yang begitu gitu. Kemudian kami mulai dekat. Sebenarnya kami sudah kenal dari SMP. Kami bergereja di tempat ini. Kami sekolah minggu sama gitu. Tapi memang saya tidak berani ya untuk mendekati perempuan siapapun karena sifat saya yang minder tadi. Saya merasa saya tidak berharga dan saya tidak pantas untuk diperhitungkan gitu. Nah, beberapa tahun belakangan kami mulai tapi sebelumnya umur sekitar 22 saya mulai berpikir, Tuhan, kalau misalnya Tuhan percayakan untuk berumah tangga gimana ya gitu. Oke, saya persiapkan diri saya dulu, masalah orangnya nanti ya Tuhan nanti antarkan. Itu tetap yang menjadi keyakinan dalam diri saya. Beberapa tahun terakhir kami mulai dekat, tidak ada pacaran atau tidak ada apa. Kami hanya komunikasi lewat WA, chat, tidak ada teleponan, itu sekitar 2 tahun lebih. Itu tidak ada apa-apa. Karena sifat saya ini terlalu gampang suka kepada orang lawan jenis, jadi saya takut untuk mendekati nanti salah gitu. Jadi ketika ada orang yang mendekati, saya akan diam, saya menolak, tapi itu saya pikirkan. Tapi ketika hal itu dia menganggap itu penting, dia akan mempertahankannya dan dia bertahan di situ, dan memang itulah yang Tuhan kasih gitu. Kemudian setelah panjang lama 2 tahun, Evi juga selalu ngechat duluan. Saya nggak pernah ngechat duluan gitu. Ya, bisa ditanya ya. Sama sekali saya tidak chat. Kenapa? Karena ketika saya chat sama orang, mungkin orang itu nyaman atau mungkin orang itu senang, saya takut saya yang baper gitu. Jadi saya tahan lama, begitu saya kemudian tunggu apakah Tuhan memang menghendaki yang ini gitu. Dan untuk syarat-syarat yang lain mungkin ada 7 atau sekian, itu saya buat syaratnya, tapi saya tidak pernah sebutkan itu kepada siapapun. Tidak pernah saya sampaikan kepada siapapun. Saya hanya katakan dalam hati saya, Tuhan ini syaratnya. Kalau Tuhan mau, Tuhan sampaikan kepada perempuan yang Tuhan siapkan untuk saya, dan dia memenuhi apa yang menjadi kriteria yang saya sepakati dengan Tuhan. Dan pada 28 April yang lalu, 2022, semua syarat itu penuh dalam Evi Nopalina Berusi Tepu gitu. Jadi pada saat itu memang pada percakapan terakhir kami membahas bagaimana kalau ada laki-laki dan perempuan menikah, bagaimana mereka memandang orang tua, apakah meninggalkannya secara mutlak gitu-gitu, nggak memperhatikannya. Kemudian dia katakan bahwa kami ataupun pasanganku kelak nanti akan memperhatikan orang tua gitu. Dan itu memang menjadi concern bagi saya, bahwa saya juga menikah, saya akan memperhatikan orang tuanya, saya akan memperhatikan orang tua saya, memperhatikan abang adiknya, memperhatikan abang dan adik saya kalau ada begitu. Dan memang itu syarat terakhir yang kemudian Tuhan penuhkan dalam waktu itu. Kemudian kami berdoa, kami sepakat untuk kita katakan pendekatan ataupun pacaran, yaitu 28 April 2022. Kemudian beberapa bulan berjalan, kita sepakat bahwa Tuhan memang tumbuhkan cinta kasih di antara kita, yang selama ini ataupun dari kecil memang udah sama, tapi memang tidak ada apa-apa gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian kami melapor kepada Ibu Gembala untuk bisa menjajaki konseling, dan selama konseling juga Tuhan boleh menumbuhkan lagi rasa cinta kasih sayang itu di antara kami, dan kami sepakat untuk boleh menempuh hidup baru dalam rumah tangga. Dan yang memang menjadi tujuan dalam rumah tangga bahwa kami boleh menikmati hidup bersama, berbahagia, mengerjakan pekerjaan Tuhan, sekalipun memang akan banyak yang harus dikerjakan. Keluarga double, yang tadinya 1 atau 2, kalaupun biasanya masalah saya 1, masalah dia 2, sekarang masalahnya mungkin 3 atau 4 gitu. Dan kami sepakat untuk sama-sama berjalan dalam rumah tangga ini. Saya rasa itu yang menjadi keyakinan saya, bagaimana Tuhan boleh
meyakinkan untuk rumah tangga dan memilih Evi Nopalina Bruce Tepu sebagai istri saya gitu. Terima kasih. Iya, jadi grogi ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Evi Nopalina Bruce Tepu. Hari ini saya akan menyaksikan bagaimana abang ini gitu ya. Saya kini dialah akan menjadi pendamping saya gitu ya, menjadi pasangan saya. Ya benar yang dia katakan ya, kami berteman memang sekolah minggu sejak SMP, tetapi saya hanya tahu dia nama saja begitu. Nah, sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya menerima Tuhan ketika saya masih SMP, sampai saya beranjak dewasa ya, SMA, saya memang punya komitmen bahwa setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah mau gitu ya menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya waktu saya SMA, saya pernah punya doa dan komitmen sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak akan pernah pacaran sebelum saya tamat kuliah dan bekerja. Nah itu ya, makanya saya memang tidak pernah pacaran sampai saya dewasa. Saya punya kriteria untuk seorang pasangan ya. Yang pertama itu dia harus mengenal Tuhan. Yang kedua dia harus mengasihi keluarga. Dan yang ketiga dia harus bekerja keras ya. Waktu itu ketika saya sudah beranjak dewasa, saya kuliah ke Medan. Lalu seiring berjalannya waktu, saya takut gitu ya dengan yang namanya sebuah pernikahan. Kenapa? Karena saya melihat banyak gitu ya, ada beberapa kasus yang mana pernikahan itu hancur, dan itu membuat saya takut. Bagaimana ya gitu. Jadi saya tidak begitu tertarik dengan yang namanya pernikahan. Makanya saya pikir entah lebih baiknya saya sendiri gitu. Itu pernah terpikir dan terlintas dalam pikiran saya. Hingga satu hari ketika saya kuliah ke Medan, saya bertemu dengan sebuah keluarga di sana. Saya mau menyebutnya abang. Dan ketika kami bercerita, saya sangat diberkati oleh keluarga ini. Dan saya melihat ada kebahagiaan di sana. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana dia mengasihi istrinya dan istri juga begitu gitu ya. Saya kenal dekat dengan keluarga ini. Dan hingga akhirnya itu membuat pemikiran saya berubah. Ternyata di bumi ini ada ya pernikahan yang bahagia gitu. Kalau syaratnya satu, menikah di dalam Kristus. Nah, satu hari ketika saya kuliah dan paginya saya saat teduh, saya pernah gitu ya membaca firman Tuhan. Tuhan berbicara begini, jika engkau taat dan mendengarkan suaraku, aku akan memberkati engkau dan anak cucumu. Ketika itu berkata, anak cucu, apakah saya akan punya keturunan? Itu yang ada dalam hati saya. Iya, tapi jika engkau taat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah satu hari bersih-bersih di rumah. Saya dapat sebuah kertas, mungkin itu di undangan ya. Lalu dikatakan begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena dalam pikiran saya sendiri itu lebih baik, karena kan gak menderita nanti. Itu yang dalam pikiran saya. Oke, saya simpan dalam hati. Dan saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, jika engkau mau aku menikah, bawalah aku kepada orang yang tepat, yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Dan saya terus mencari siapa orangnya gitu. Hingga satu hari saya melanjutkan kembali sekolah. Ya, saya mengambil S2 kembali. Lalu pada waktu itu di tahun 2019 saya mendengar dia kecelakaan ya pada waktu itu. Ya, waktu itu setelah dia kecelakaan, dia ditimpa lagi masalah keluarga yang cukup besar. Itu membuat saya sebagai teman gitu ya di dalam gereja kasihan gitu. Saya tanya sama dia, apakah kamu kecewa kepada Tuhan gitu, karena begitu besar pergumulannya pada waktu itu. Kalau saya mungkin nggak kuat gitu. Lalu dia bilang, tidak, saya tidak kecewa kepada Tuhan. Malah dia bagikan sama saya dari Matius 6 ayat 33, dia berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya sebagai teman melihat tidak ada yang baik gitu dari hidupnya. Saya kasihan, kapan Tuhan tambahkan yang baik? Itu yang ada pada waktu itu gitu. Tapi saya senang melihat imannya, bagaimana dia tidak kecewa kepada Tuhan gitu. Dia Tuhan ini keren gitu. Itu yang ada dalam hati saya.
Tapi pada waktu itu kami hanya berteman. Tapi jujur untuk berteman lebih dalam saya tidak mau pada waktu itu, ya. Lalu ketika kami bercakap-cakap, benar ya yang dia katakan bahwa saya yang sering duluan ngechat dia. Saya pun nggak tahu kenapa gitu. Tapi nanti mungkin akan terjawab setelah ini gitu ya. Iya. Jadi pada waktu itu ketika kami bercakap-cakap dia pernah tanya gitu untuk teman hidup. Lalu saya bilang, apa syaratnya? Dia bilang, yang pertama dia harus mengasihi Tuhan. Karena saya tahu betapa menderitanya keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan kalau menikah. Ya, saya melihat itu dan saya tahu itu gitu. Lalu yang kedua dia harus mengasihi keluarga. Dan yang ketiga dia harus bekerja keras. Lalu dia tambah lagi pertanyaannya, bagaimana kalau dia berasal dari keluarga punya masa lalu yang kelam? Saya bilang tidak masalah. Selama dia mengasihi Tuhan, saya siap. Bagaimana dengan pendidikan? Saya bilang pendidikan hanya bonus. Selama dia mengasihi Tuhan, saya akan terima dia. Selesai. Lalu waktu itu saya ingat di tahun 2019 waktu itu saya bergereja ya. Saya ingat waktu itu di Medan dengan ibu. Ibu bilang begini, hai pemudi gitu ya. Jangan lihat pemuda itu kalau mungkin ya kami tidak tertarik dengan pemudi di gereja kami sendiri. Mungkin. Kalau melihat mungkin kalian hanya melihat pakaiannya atau penampilannya begitu-begitu saja. Tapi pikirkan, yang menjadi masalah itu adalah kalau imannya yang begitu-begitu saja. Kalau masalah penampilan, Tuhan bisa beri dia satu lemari gitu ya. Lalu tiap jam dia bisa ganti pakaian. Itu yang dikatakan ibu. Entah kenapa ketika ibu menyampaikan perkataan itu, saya merasa ibu mengkorbankan saya secara pribadi pada waktu itu gitu. Lalu entah kenapa dia terlintas gitu dalam pikiran saya. Lalu saya abaikan, enggak gitu. Lalu singkat cerita, saya pulang, saya dengar lagi khotbah bagaimana seorang yang akan mencari pasangan hidup gitu di dalam Tuhan. Dia bilang begini, jangan pernah takut menikah dengan anak Tuhan, sekalipun mungkin latar belakang keluarganya itu rusak atau hancur, ataupun bagaimanapun pekerjaannya. Kalau dia mengenal Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dan memelihara dia. Waktu saya mendengar itu, nama abang ini kembali lagi muncul dalam pikiran saya gitu ya. Aduh, kok dia lagi? Lalu saya abaikan. Saya memang jujur saya tidak suka dengan dia gitu ya. Iya. Lalu hingga akhirnya setelah beberapa waktu kami berteman, Tuhan bilang sama saya, doakan dia. Aduh, saya bilang nggak mau. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak cinta sama dia gitu. Lalu Tuhan bilang begini, Evi, Josen itu layak untuk bahagia. Lalu saya bilang, iya Tuhan, benar yang kau katakan, tapi bukan dengan aku. Tuhan bilang, apa tujuan hidupmu? Aku mau menyenangkan hati Tuhan, memenuhi, karena saya pernah bilang, tujuan hidup saya adalah memenuhi apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan bilang, kalau itu yang kau mau, bagaimana? Waduh, jujur seketika waktu saya mendengar Tuhan berkata, itu berat bagi saya. Kalau saya datang berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, jujur, tidak ada sedikit pun rasa untuk dia. Tapi kalau Tuhan bilang dia, saya berdoa, buatlah tumbuh rasa cinta itu untuk dia. Kalau secara logika saya nggak akan pernah jatuh cinta sama dia. Makanya saya merasa bertaruh dengan Tuhan pada waktu itu. Kalau nanti cinta itu tumbuh, berarti dia. Tapi kalau enggak, Tuhan, sebenarnya hati saya mengatakan itu mustahil. Lalu saya bilang, saya membuka hati saya untuk Tuhan. Kalau Tuhan mau, saya juga siap untuk Tuhan tumbuhkan rasa cinta untuk dia. Seiring berjalannya waktu, setelah itu 1 tahun saya berdoa untuk dia sendiri. Lalu pada waktu itu Tuhan seperti yang mendorong saya untuk ngomong duluan. Saya bilang, Tuhan, itu bukan karakter saya, bukan saya harus duluan menyatakan itu. Di mana harga diri saya? Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau harus berkata, menyatakan itu sama dia. Lalu pada waktu itu setelah 1 tahun, di tahun 2020, saya memberanikan diri. Itu pada tanggal 13 Maret 2020. Tapi pada waktu itu responnya biasa saja. Tuh kan Tuhan gitu kan, saya merasa Tuhan ini main-main sama saya gitu. Hanya satu yang dia bilang, apa yang kamu harapkan dari aku? Oke. Lalu
Selanjutnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, gimana ini responnya? Tadi kan Tuhan yang suruh gitu. Dia tidak berkata iya atau tidak. Lalu yang kedua saya berdoa, Tuhan, jika dia jodohku, pada waktu itu COVID, ikat kaki saya di sini. Kalau tidak, bawa saya keluar dari Sumatera. Mungkin tidak ada jodoh saya di sini. Lalu pada waktu itu saya ingat saya melamar CPNS untuk menjadi seorang dosen karena di tahun 2020 saya tamat, lalu ada penerimaan dan saya melamar itu di Padang. Nah, singkat cerita, di tengah perjalanan hanya karena bercanda sama teman untuk cari kerjaan, saya ditawarkan sekolah Permata Bangsa pada waktu itu tanpa ada niat untuk masuk ke sana, dan sudah merasa terhutang cakap dengan teman. Akhirnya saya memasukkan lamaran tanpa berharap saya akan dipanggil. Tapi pada waktu itu Tuhan mengizinkan saya dipanggil oleh Permata Bangsa dan saya diterima. 1 minggu setelah saya tanda tangan kontrak di Permata Bangsa, saya dinyatakan lulus berkas. Aduh, gimana nih? Pergi ke Padang atau stay di Binjai atau di sini gitu ya. Tuhan bilang, Epi, bukankah engkau meminta? Jika jodohku ada di sini, ikatlah kakiku di sini. Aku sudah mengikat kakimu dengan catatan engkau sudah tekan kontrak di Permata Bangsa. Aduh, oke, siap Tuhan. Lalu akhirnya berjalan dengan waktu, saya tanya lagi yang kedua kalinya. Saya bilang, Tuhan menaruhkan dalam hatiku untuk berdoa untuk Edo. Maukah kita berdoa bersama? Maksud saya, supaya saya tahu ini bukan hanya saya gitu. Kalau memang dia mengatakan tidak, udah selesai gitu, saya nggak akan melanjutkan doa ini. Tapi dia tetap tidak menjawab iya atau tidak. Oke, baiklah gitu ya. Nah, akhirnya di tahun 2022 saya minta tanda yang ketiga. Saya bilang ini tanda yang terakhir Tuhan. Tuhan Yesus, pada waktu itu saya bilang ini ulang tahun saya yang ke-32 tahun. Kalau Tuhan mau dan Tuhan bilang Josen Joan Ginting inilah yang akan menjadi pasangan saya, izinkanlah saya meminta satu pada Tuhan. Ketika nanti ulang tahun yang ke-32 tahun, saya pengen dia mengucapkan happy birthday. Yang kedua, dia akan menyatakan isi hatinya. Karena itu sudah 2 tahun saya berdoa sendiri untuk dia. Kalau tidak, selesai ya Tuhan. Begitu. Lalu pada waktu itu 1 minggu sebelum saya ulang tahun, saya melihat hari-hari tidak ada tanda dia akan mendekati saya. Oke, siap-siap ya. Kalau Tuhan bilang enggak, berarti selesai doanya. Lalu akhirnya 2 hari kemudian saya lihat lagi, tidak ada juga. Sampai akhirnya hari H, saya melihat dia men-share di grup pemuda si Evi ulang tahun itu di Facebook. Dia hanya kirim itu, silahkan ucapkan. Waduh, bukan dia yang mengucapkan. Beberapa teman mengucapkan itu. Saya tunggu dia, tapi tidak ada jawaban. Hingga malam hari kami pemuritan lagi bersama dengan ibu pendeta. Waduh, berarti nggak ada kesempatan. Akhirnya tibalah selesai pemuritan dengan ibu. Lalu ibu sudah keluar. Kami lanjut lagi, diajak Abram ngobrol lagi hingga tengah malam. Akhirnya saya ngantuk. Saya bilang oke, saya tutup dulu, saya mau istirahat. Hingga akhirnya saya pikir udah selesai, karena pada waktu itu mungkin hampir jam 12 ya. Lalu saya hanya bilang terima kasih untuk dia yang sudah men-share di grup, tetapi dia sendiri tidak mengucapkannya. Lalu saya tutup dan matikan handphone, saya tidur. Tapi entah kenapa hati saya tidak tenang. Kenapa ya? Enggak usah deh, hapus saja chat itu. Ngapain bilang terima kasih, udahlah gitu. Toh dia juga nggak ngucapin. Lalu akhirnya begitu saya hidupkan handphone, tiba-tiba pertama kali panggilan masuk, dia menelpon saya. Jujur selama 2 tahun kami berteman, mungkin 2 tahun lebih ya, sekitar 2 tahun kami tidak pernah berteleponan, sekalipun satu gereja. Hanya saja mungkin kalau ada keperluan di gereja, tapi itu pun jarang sekali. Waktu itu ketika dia menelpon, saya bingung, ini kok nelpon, ada apa gitu. Lalu akhirnya saya angkat telepon itu. Singkat cerita, akhirnya di sanalah Tuhan menjawab doa.
tepat seperti yang saya doakan. Dia mengucapkan happy birthday dan dia mengungkapkan isi hatinya kepada saya. Ternyata selama ini Tuhan sudah berbicara kepada dia. Hanya saja karena dia minder, ya mungkin juga karena belum dipenuhi tadi semua syaratnya. Akhirnya di sanalah dia menyatakan semuanya kepada saya. Dan akhirnya tepat pada tanggal 28 April 2022 kami jadian ya, dan kami pacaran. Setelah beberapa bulan kami pacaran, kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi inilah yang meyakinkan saya, Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktunya. Sehingga saya yakin dialah yang akan menjadi pasangan hidup saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau saya menikah, saya rindu sekali keluarga kecil kami nanti bisa menjadi berkat. Entah ada orang yang dahulu trauma seperti saya, bahwa menikah itu tidak ada yang bahagia. Ketika nanti dia melihat keluarga kecil kami bahagia, dia pengen juga menikah di dalam Tuhan, supaya dia juga nanti berbahagia. Jadi inilah yang bisa kami saksikan. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita